Kalau kita logikakan umpamanya, anggap saja dia tersimpan di lapisan salju yang paling dalam gitu. dalam, taruhlah pada tingkat ke-10 atau ke tingkat 20. Nah, karena manusia mengekspor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 19, nah muncullah di tingkat 21 ini keluar. Dia nempelnya di mana? Ya apakah di kelelawar ataupun di mana? Pak, lagi ngapain, Pak? Lagi santai nih lihat perkembangan dunia, begitu memprihatinkan. Kamu dari mana, Alwa? Dari sana tadi, dari luar. Ilah, nggak boleh kan? Iya sih. Oh, dari tangga ya? Iya, dari tangga. Bosen kan kita di rumah mulu nih. Tapi tetap harus pakai masker loh ya. Iyalah, pakai masker, tetap menjaga kesehatan. Cakep kalau Pak, begitu. Ya. ngomong tentang perkembangan dunia nih kan. Ada Kita apa lagi seluruh dunia nih sedang terkena musibah gitulah istilahnya kan. Iya. Ada pandemi COVID-19 gitu. Nah, gimana nih tanggapan Papa sebenarnya? Kan Papa pasti sering dong mengikuti beritanya, baca-baca berita apa segala macam. Oh gitu. Iya. Iya, emang bener COVID ini bikin orang jerit. Iya. Pada dasarnya COVID ini atau Corona kan sudah ada dari abad ke abad. Nah, di sini kenapa dia muncul? Ya ini kan obrolan orang tua ke anak ya. Iya. Ya karena manusia ini udah mulai mengeksplor dunia kan, dengan lupa batas-batasnya. Ini karena memang hawa nafsu manusia untuk mengeksplor dunia tanpa batas. Akhirnya Corona yang sudah tersimpan sekian abad itu muncul, Pecah nih ceritanya. pecah. Nah, pecahnya umpamanya kok kenapa di Tiongkok, Pak, kan gitu ya. Iya. Bukan masalah Tiongkok dan sebagainya, kan Allah Maha tahu. Ini Bapak bukan ngomong soal keilmuan ya, hanya nasihat dari orang tua ke anak saja. Ya karena kalau Bapak lihat Tiongkok lah yang paling siap. Secara ekonomi mampu, secara keilmuan, teknologi bisa, secara keilmuan dia diakui dari zaman Rasulullah bahwasanya kita bisa belajar sampai ke negeri Cina. Nah, maka disitulah Allah tetapkan dan teruji kan Cina mampu. Tapi Corona ini kan memang mau jalan-jalan ini ke seluruh dunia, menghampiri manusia. Ya, akhirnya kita terkena juga imbasnya. Tapi kita sudah pengalaman dari 3 bulan di Cina. Akhirnya kita punya pengalaman, punya persiapan, sehingga kita bisa ya sedikit banyak bertahan lah. Karena Corona itu ada waktunya kok, nggak selamanya dia tidak akan menghabiskan manusia di dunia. Corona itu paling hanya, ya bukan paling hanya, ya Corona itu lewat lah untuk beberapa bulan. Dibandingkan umur dunia ini kan udah sekian juta tahun. Corona paling nanti ya bisa tahun ini dan sebagainya. Kan pertanyaannya paling kapan berakhirnya? Ya kalau berakhirnya itu Allah yang punya ketentuan. Tapi kalau misalnya tadi kan Papa bilang katanya kita manusia mengeksplor dunia, berarti kan seakan-akan, nggak tahu sih kalau misalnya interpretasi aku nih, memang mengatakan bahwa itu adalah buatan manusia gitu kan. Tapi kan kalau misalnya aku yang baca-baca nih, aku baca-baca dari sumber-sumber lainnya, itu kan sebenarnya dari binatang munculnya, dari kelelawar. Nah di Tiongkok kan yang dari pasar-pasar yang itu kan. Nah, itu. Jadi gini, bukan buatan manusia. Tadi kan Papa udah bilang Corona sudah ada dari berabad-abad dulu. Nah, dia tersimpan lah. Kalau kita logikakan umpamanya, anggap saja dia tersimpan di lapisan salju yang paling dalam gitu. Taruhlah pada tingkat ke-10 atau ke tingkat 20. Nah,
Karena manusia mengekspor tingkat 1, terus. tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 19, nah muncullah di tingkat 21 ini keluar. Dia nempelnya di mana? Ya apakah di kelelawar ataupun di mana? Ya itu memang sudah takdir Allah. Tapi secara keilmuan kalau toh kelelawar, karena kelelawar itu kan memang penyimpan virus dia. Ya makhluk hidup yang paling kuat dengan segala virus. Kan seperti itu. Nah, dia tereksplor lah itu semuanya. Berkembang biak. Ya, kita hadapi saja dengan sebuah keyakinan, ikhtiar, usaha. Dan waktunya sudah ditentukan juga sama Allah. Tinggal kita bagaimana sekarang mensikapi. Tapi tidak boleh pasrah kan. Kita harus berupaya. Kita harus menjaga. Kita ikuti anjuran pemerintah. Belajar dari rumah, kerja dari rumah. Beribadah di rumah. Pakai masker. Jaga jarak. Kuatkan imun. Itu saja insya Allah. Apalagi nanti nih. Insya Allah kita akan ketemu tamu bulan Ramadan. Nah, itu kan bulannya suci Allah itu. Di mana setiap manusia beriman diberi hadiah itu. Corona juga nanti malu lah. Dia akan mengganggu makhluknya. Dia juga akan pergi sendiri nanti. Tapi dengan ikhtiar tadi yang sudah Bapak sampaikan. Itu. Ya, apalagi dengan cuaca sekarang panas. Terus kita bersyukur kita di Indonesia ini. Sebenarnya penanganan kita memang ya seperti ini. Inilah Indonesia. Slow tapi meyakinkan. Gitu. Kuat kita. Pasti kuat insya Allah. Seperti itu. Oke. Tapi aku mau tanya lagi pendapat Papa kan. Nggak tahu, aku pernah baca katanya tuh. Kalau misalnya corona ini sebenarnya adalah tentara Allah gitu. Nah itu gimana tanggapan Papa? Kalau misalnya dibilang, oh ini tentara Allah ini gitu. Kalau misalnya ini ketetapan Allah kan udah pasti kan nih, pasti Allah yang memberi ini tuh pasti dari Allah. Tapi kalau misalnya yang dibilang tentara Allah itu gimana? Ya itu kajian-kajian dari para ustadz. Kita juga terima kasih dari para ustadz yang menyampaikan ini tentara Allah. Tapi juga ada yang menyampaikan, ya ini bukan tentara Allah. Bahkan bisa saja ini syaitan, ini jin, dan sebagainya. Itu kan semua kajian-kajiannya dari para ustadz. Minimal. Bahkan ada yang bilang katanya, ini sebenarnya bentuk kecil dari Dajjal gitu. Ya itu mah terlalu, jauh. Terlalu jauh. Sekalipun itu ada kebenaran, tapi kan susah dibuktikan. Jadi, kalau ada info ini tentara Allah, kemudian juga ada kajian yang mengatakan dari Pak Quraisy Shihab ini mungkin malah jin atau mungkin setan yang menggoda manusia, ya itu menjadi dasar kita, menjadi sebuah keyakinan kita bahwasannya memang semua itu ada gitu. Nah yang perlu kita ingat lagi begini, supaya kita tidak menebak-nebak ini buatan manusia atau bukan. Harus kita sempurnakan bahwasannya, pengertian kita bahwasannya kehidupan di dunia ini kan sudah dilengkapi oleh Allah, kehidupan ini. Semuanya, apakah makhluk bersel 1, bersel 2, dan seterusnya, sudah Allah lengkapkan semuanya. Nah, apakah manusia bisa membuat makhluk hidup? Kan tidak bisa. Sudah jelas manusia tidak bisa menciptakan kehidupan di dunia ini. Wah, kalau bisa menciptakan, dia berarti sudah melampaui Allah kan gitu. Tapi kalau mengembangkan, nah ini Allah memberikan kuasa untuk manusia. Dari mana? Dari ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang ada ya ini faktanya memang ada corona. Ya, dan corona ini harus kita lawan. Semangat, sehat, selamat dunia akhirat. Begitu anakku. Terima kasih. Terima kasih, mantap. Mantap. Udah mau habis.